Selamat malam, Saudara. Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024. Pengunduran diri Airlangga Hartarto dinilai sangat mendadak dan mengejutkan semua pihak tentunya. Airlangga beralasan mundurnya untuk menjaga stabilitas transisi dan keutuhan Partai Golkar. Namun, berbagai spekulasi muncul di publik terkait alasan sebenarnya Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mulai dari gagalnya menjalankan mandat Partai Golkar hingga dugaan ada tekanan dari pihak tertentu. Lantas apa makna di balik kemunduran Airlangga Hartarto ketika ia justru telah membawa kejayaan bagi Partai Golkar di setiap pemilu yang diikuti? Indonesia Bicara malam ini akan membahasnya bersama saya Happy Guritman dan tentunya para narasumber saya yang sudah bergabung secara daring. Malam hari ini saya akan sapa terlebih dahulu ada politisi Golkar yang juga saat ini menjabat sebagai tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Pak Ahli Mokhtar Ngabalin. Selamat malam Bang Ali. Happy, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ali sudah bergabung malam hari ini Bang Ali di Indonesia Bicara. Lalu ada Pak Firman Nur, peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN. Selamat malam Bang Firman. Selamat malam Bang Firman. Selamat malam Bang. Terima kasih juga Bang Firman malam hari ini sudah bergabung bersama Indonesia Bicara. Kita nanti akan bahas tentang seluk-beluk bagaimana Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga. Tetapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Airlangga Hartarto pada saat mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar berikut ini. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Ya, dan pasca pengumuman mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kemudian DPP Partai Golkar menggelar konferensi pers. Kita akan simak terlebih dahulu statement dari beberapa petinggi Partai Golkar pada saat konferensi pers berikut ini. Proses pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya. Tentu kami mentargetkan dalam 2 hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Saat ini secara de facto, Pak Airlangga masih Ketua Umum. Meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Nah, tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno. Baik,
Baik, itu tadi pernyataan dari Ketua DPP Partai Golkar, Bang Aceh Hasan Syadzili, kemudian dari Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Golkar, Mutia Hafid, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Saya ingin ke Bang Ali terlebih dahulu, Bang Ali, terkait dengan dinamika yang terjadi kemarin ketika Pak Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Ini kan mendadak, mengejutkan banyak pihak, dilakukan secara tiba-tiba sehingga akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, Bang Ali. Apakah pengunduran diri Airlangga ini sebenarnya murni keputusan sepihak pribadi Pak Airlangga atau ada desakan dari internal partai karena ada yang mengatakan dianggap gagal membawa mandat Partai Golkar? Ya, ada. Jadi pertama harus dimengerti, mengurus partai politik dan menjadi pimpinan anggota partai politik itu tidak sama mengurus perusahaan atau NGO. Mengurus partai politik itu ya seperti itu. Kalau lihat itu pernyataan-pernyataannya Pak Airlangga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan mengundurkan diri. Untuk apa? Keutuhan partai politik, keutuhan Partai Golkar. Beliau menyatakan Golkar itu partai besar, mengawal demokrasi dan lain-lain. Proses peralihan kekuasaan, macam-macam. Jadi memang tidak boleh ada orang yang berspekulasi. Untuk apa berspekulasi tentang partai sedahsyat Partai Golkar ini? Orang Pak Airlangga mengerti tentang apa dan bagaimana harus beliau lakukan. Beliau tahu ya, saya ingin mengatakan bahwa Partai Golkar itu matang dalam organisasi, matang dalam memanage kadernya, matang dalam mempersiapkan jati dirinya. Jadi dari semua pilihan-pilihan kata yang disampaikan oleh Pak Airlangga itu, siapapun bisa memberikan keterangan, siapapun bisa akan memberikan penilaian bahwa Pak Airlangga akan mengerti tentang apa dan bagaimana yang harus dia lakukan untuk kepentingan Partai Golkar dan masa depan demokrasi. Jadi saya sudah beberapa kali melihat banyak sekali pengamat ini memberikan pernyataan yang semua isinya bohong, bahkan sesat dan menyesatkan publik. Ini Partai Golkar ini partai tanker, Pak, kapal tanker, kapal gede, partai yang sudah mengalami jatuh bangunnya proses demokrasi dan jatuh bangunnya ketua umum. Jadi saya mau bilang kepada teman-teman supaya kepada pemirsa bahwa internal Golkar baik-baik saja, eksternal Golkar juga dia membangun komunikasi dengan siapapun dengan baik-baik saja. Karena itulah maka semua yang terkait dengan sikap dan pendirian yang dilakukan oleh Pak Airlangga hari ini adalah sesuatu yang normal berjalan seperti biasa. Biasa karena apa? Karena bukan untuk pertama kali Ketua Umum Partai Golkar itu mengalami situasi seperti hari ini. Lagi pula, kalau memang dalam partai politik itu kami biasa-biasa saja. Kalau di luar memang merasa terkejut, kaget, seperti mendadak dan lain-lain sebagainya. Jadi saya ingin menjelaskan dan klarifikasi bahwa ini hal yang biasa saja, ini dinamika yang biasa saja dalam satu proses demokrasi dalam partai politik sebesar Partai Golkar. Tapi respons dari para kader Golkar seperti apa, termasuk Bang Ali sendiri, responnya bagaimana ketika mendengar bahwa Pak Airlangga ini mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar? Iya, kemarin sejak di Korea, ya saya sudah juga ditelepon oleh teman-teman, kemudian ini, dan ketika mereka menanyakan bahwa ada rencana Pak Airlangga melakukan pengunduran diri, apa pandangannya? Saya bilang enggak. Yang tahu itu Pak Airlangga sendiri. Pak Airlangga mengerti. Karena itulah maka saya dan beberapa kader-kader Partai Golkar yang lain juga, baik yang ada di daerah maupun yang ada di DPP juga menelpon kemudian menanyakan. Saya bilang enggak. Kalau Golkar itu internal, eksternal stabil, kemudian kader-kader Partai Golkar itu berjubel, bergudang-gudang. Semua isi Partai Golkar itu proses kaderisasinya berjalan dengan baik. Jadi kalau patah satu bukan tumbuh 1000 tapi puluhan ribu. Jadi nggak usah khawatir. Dan insya Allah saya setuju dengan pernyataannya Pak Airlangga bahwa proses demokrasi harus dikawal.
dan partai sebesar Partai Golkar itu adalah partai yang pantas untuk bisa mengawal jalannya demokrasi di tanah air. Karena itulah saya ingin mengatakan Mbak Happy bahwa berhentilah ada orang yang punya spekulasi tentang ada intervensi dari internal, dari luar dan lain-lain. Tidak benar. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan intervensi kepada Partai Golkar. Ingat itu kalimat saya, karena ini partai besar dan matang dalam berbagai langkah dan sikap politik ke depan. Gitu. Baik Bang Ali, tetapi kan kenapa kemudian spekulasi ini banyak bermunculan Bang Ali? Ini kan karena salah satunya publik itu melihat bahwa Partai Golkar ini kan baik-baik saja. Seperti yang Bang Ali tadi katakan, tidak ada masalah di internal Partai Golkar. Partai Golkar baik-baik saja, tetapi kenapa tiba-tiba ketua umumnya mundur? Ini kan kemudian publik muncul, berarti ada yang salah atau ada kesalahan yang dilakukan oleh Pak Airlangga atau kegagalan. Kalau Bang Ali melihatnya, apakah ada kegagalan atau kesalahan yang dilakukan oleh Pak Airlangga? Tadi memang saya berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Airlangga karena selain memang urusan dinas, tapi saya juga ingin menanyakan beberapa hal. Karena begini, kalau berkaitan dengan masalah politik, saya insya Allah bisa menjelaskan. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah hukum, tentu saya tidak bisa menjelaskan perkara itu. Tetapi itu yang saya selalu mengatakan bahwa kalau terkait dengan masalah hukum, maka Pak Airlangga akan mengerti apa dan bagaimana layaknya dia harus bisa mempertanggungjawabkan atau layak dan bagaimana beliau harus bisa mempersiapkan diri dengan matang menghadapi proses-proses hukumnya. Itu yang saya ingin tadi sebetulnya berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa kalau dalam partai politik itu sikap seperti yang dilakukan oleh Pak Airlangga ini bukan sesuatu yang mengagetkan, bukan. Ini sesuatu yang biasa karena dalam dunia politik itu kita mengerti kapan kita harus memulai dan kapan kita harus berhenti. Pak Airlangga mengambil satu sikap dan pandangan yang tepat untuk berhenti sekarang. Itu yang saya bilang, kalau dalam dunia politik itu memang tidak gampang. Dia tidak ada sekolahnya, Mbak. Dalam politik itu nggak ada sekolahnya. Kecuali memang dia punya jenjang kaderisasi, itu menjadi penting. Itu sehingga Pak Airlangga begitu matang. Dia begitu tenang, kemudian dia begitu meyakinkan kepada kader-kader dan pengurusnya, sehingga teman-teman di DPP Golkar akan melaksanakan pleno, kemudian menerima pengunduran dirinya, menunjuk siapa PLT-nya, kapan untuk segera musyawarah nasional, atau rapat pimpinan nasional, atau ada satu agenda bentuk di bawah satu tingkat di bawah acara Munas, untuk DPP Partai Golkar dan Partai Golkar harus punya pimpinan yang baru untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang harus segera dilegitimasi oleh partai. Baik Bang Ali, saya harus ke Bang Firman terlebih dahulu. Bang Firman, kalau tadi Bang Ali sempat mengatakan mundurnya Pak Airlangga ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Kalau dari Bang Firman, mengejutkan atau juga sebenarnya sudah sempat menduga sebelumnya bahwa Pak Airlangga ini akan mundur pada saatnya? Iya, kalau masalah mengagetkan ini subjektif. Ada yang seperti Bang Ali ya yang menganggap tidak mengagetkan, tapi juga ada kalangan yang terkaget-kaget dengan situasi seperti ini, termasuk juga misalnya Pak Doli ya yang merasa kaget. Ini sangat cepat prosesnya dan di luar dugaan lah intinya begitu ya, sehingga meskipun kemudian mencoba memahami apa yang terjadi di dalam tubuh Golkar dengan perspektif internal partai, yang saya lihat ini salah satu perspektif yang mencoba melihat ini sebagai sebuah kewajaran, namun karena kekagetan tadi ada perspektif lain yang melihatnya dari perspektif yang lebih bersifat ya katakanlah spekulatif tadi, meskipun memang spekulatifnya ini juga
ada anasir-anasirnya, ada gejala-gejala atau bahasa akademisnya symptoms-nya begitu. Sehingga memang saat ini berkembanglah setidaknya dua perspektif dalam melihat mundurnya Pak Airlangga, yakni mereka yang melihat ini sebagai suatu hal yang hasil pemikiran Pak Airlangga sendiri sebagai orang yang bijak, sebagai sosok yang cukup lama berkecimpung di dalam politik, sebagai seorang ketua umum partai terbesar kedua di Indonesia yang penuh wisdom, tapi juga di sisi lain justru karena situasi yang sebetulnya stabil, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada satu riak-riak serius di dalam partai yang kemudian menimbulkan tanda tanya karena mengapa dalam situasi seperti ini justru Pak Airlangga mengundurkan diri? Apakah memang, nah ini saya hanya sekedar menyampaikan pandangan di kalangan masyarakat bahwa apakah memang ada sebuah kekuatan, katakanlah begitu, yang lebih kuat dari seorang ketua umum partai yang kuat ini, yang mampu kemudian menggugah beliau, katakanlah begitu ya, untuk mengambil keputusan untuk akhirnya mengundurkan diri, begitu. Nah, pandangan yang bersifat dari eksternal ini, katakanlah demikian, itu kemudian menjadi sangat spekulatif atau sangat liar, tapi juga ada benarnya yang kemudian dikaitkan dengan posisi Partai Golkar yang strategis sebetulnya. Justru karena posisi Golkar yang sangat strategis ini menyebabkan Golkar menjadi sesuatu yang sangat seksi bagi siapapun, termasuk bagi pihak yang tengah berkuasa, untuk dapat diajak berkolaborasi di dalam banyak hal, termasuk di dalam upaya memperbaiki bangsa ini, menjaga transisi ini menjadi lebih baik, atau juga untuk hal-hal yang bersifat politik yang kita sama-sama tahu di mana politik itu adalah urusan mempertahankan, merebut, melanjutkan kekuasaan. Itu kan politik seputar itu ya. Karena memang ini konsekuensi logis dari eksistensi sebuah partai politik sebagai elemen demokrasi, tadi juga disebutkan oleh Pak Airlangga, tapi juga sebagai institusi politik yang terbuka bagi siapapun untuk memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan politik, baik dalam kepentingan politik jangka pendek atau jangka panjang. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bang Firman. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas soal Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga. Saya masih bersama dengan politisi Partai Golkar, ada Bang Ali Mohtar Ngabalin dan juga peneliti dari BRIN, Bang Firman Nur. Saya masih ingin ke Bang Firman. Bang Firman tadi kan memberikan penjelasan, gambaran tentang apa yang ada di publik saat ini. Bagaimana kemudian spekulasi itu muncul, mengapa ada spekulasi seperti itu. Tetapi Bang Firman, jika memang ada desakan, menurut Anda yang terlihat desakan itu cenderung dari internal partai atau dari luar partai? Karena melihat perjalanannya ini di Partai Golkar sempat ada isu untuk minta mempercepat Munaslup agar ada suksesi pergantian kepemimpinan. Seperti apa Bang Firman? Ya, kalau isu Munaslup kan sudah dari 2023 ya. Waktu itu penggeraknya kan salah satunya Pak Ridwan Hisyam gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bicara faksi di dalam Golkar, saya mengatakan faksi ini dalam tense yang positif ya. Karena memang partai politik modern dimanapun itu memang cenderung ada faksi-faksi begitu ya. Apakah itu di negara yang mapan demokrasi atau yang semi mapan lah begitu ya. Termasuk di Amerika maupun Inggris, itu di Partai Buruh ada faksi-faksi. Jadi dulu ada faksi Corbyn, ada faksi Tony Blair, begitu ya.
karena memang berbeda perspektifnya. Begitu juga di Golkar yang memang demikian banyak kader potensialnya. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya juga terdiri dari kino-kino yang beragam. Kemudian juga ada kalangan pembaharu juga begitu ya, yang memang punya kepentingan untuk membesarkan Golkar. Hanya saja memang mungkin dari sisi detail-detailnya itu memiliki perbedaan pandangan, dan saya kira itu biasa. Nah, kalau kita bicara faksi, maka sebetulnya faksi-faksi utama yang penting di dalam Partai Golkar itu sebetulnya ada di belakang Pak Erlangga semua begitu. Hanya faksi-faksi minority lah yang memang itu juga wajar, yang memang menyuarakan satu perspektif yang unik, yang agak berbeda. Dan itu terbukti bagaimana kalau saya amati, karena juga beberapa elit Golkar itu adalah juga teman saya, ada yang mahasiswa saya juga, itu menyampaikan kepada saya bahwa justru saat di bawah kepemimpinan beliau, ini Partai Golkar menikmati satu situasi yang solid begitu. Refleksinya adalah bagaimana mereka cukup lincah pada saat pemilu kemarin, yang kemudian menghasilkan satu hasil yang cukup gemilang begitu ya, dari yang hanya belasan juta suara sampai kemudian bisa meraih sekitar 23 juta suara. Ini suatu prestasi yang saya kira tidak bisa dilepaskan dari bagaimana solidnya partai ini, sehingga bisa langsung in charge dengan pertarungan pada saat pileg yang karena tidak ada masalah internal, maka cukup kuat, bisa langsung jalan mesin politiknya begitu ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya secara internal there's no big problem, tidak ada masalah besar dari partai ini gitu ya. Tidak ada satu hal yang memang membelah partai ini sebagaimana yang terjadi di masa-masa sebelumnya, misalnya di masa-masa ketika ada pertarungan kelompok Pak Agung Laksono dengan Pak Abu Rizal misalnya, atau antara Pak JK dengan Pak Akbar Tanjung begitu ya. Kalau sekarang relatively equal, dan itu semakin solid karena hubungan dengan presiden sebagai salah satu faktor yang juga harus kita baca ketika kita membaca Golkar, itu juga fine, baik-baik saja, erat gitu. Sehingga overall tidak ada masalah begitu ya. Nah, disinilah kemudian letak mengejutkannya, karena di tengah stabilitas partai yang solid, bahkan menurut saya termasuk yang paling solid saat ini di Indonesia, itu justru Pak Erlangga mengundurkan diri begitu. Nah, inilah kemudian yang dibaca oleh banyak kalangan bukan dari internal sebetulnya, tapi lebih pada satu manuver politik yang melibatkan atau menggugah gitu ya dari pihak eksternal begitu. Tapi dalam melihat Golkar itu memang harus membaca dua sisi, baik internal maupun eksternal. Eksternal di dalam makna pola kekuasaan yang dibangun oleh Golkar sendiri, karena juga Golkar mengklaim dirinya sebagai partai yang ingin selalu berbakti bagi negara, dan it means dia harus terus berada di dalam kekuasaan pemerintahan, karena itu adalah suatu langkah paling konkret untuk bisa berbakti membangun negara ini. Saya kira demikian. Ya, Bang Firman, terima kasih. Dan apa yang dijelaskan oleh Bang Firman tadi itu seperti menggambarkan apa yang mewakili publik, yang dibaca oleh publik saat ini, Bang Ali, bahwa kalau dari internal itu memang terlihat totally fine, sangat baik-baik saja, tetapi jangan-jangan ini ada riak-riak dari luar, dari faktor eksternalnya. Benarkah Bang Ali ada riak-riak atau turbulensi dari luar partai, atau mungkin ada suatu pengaruh atau kekuatan yang kemudian ingin masuk ke Partai Golkar? Karena kan kalau tadi yang dijelaskan oleh Bang Firman, Partai Golkar ini kan posisinya sangat strategis, runner up, istilahnya juara 2 di perolehan suara tertinggi kedua di pemilu 2024 kemarin, Bang Ali. Ya, jadi harus dilihat begini ya, harus dilihat bahwa Golkar itu juga adalah sebuah organisasi. Soliditas internal itu adalah faktor paling terpenting dalam membangun the power of organization. Jadi kekuatan organisasinya itu memang faktornya adalah faktor internal.
Semua teori ilmu bilang begitu. Yang kedua adalah faktor networking. Faktor networking itu diukur ketika election itu berlangsung, pemilu kemarin. Nah, posisi Golkar itu begitu meningkat dengan bagus. Dan yang ketiga itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu kenapa? Karena memang Golkar sejak awal berkoalisi dan memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Di saat orang memberikan penilaian miring, prejudis kepada pemerintah, Golkar masuk dalam posisi yang sangat strategis. Mengedukasi publik bahwa memimpin sebuah negara dan meyakinkan masyarakat itu tidak semudah membalik telapak tangan. Posisi Golkar seperti itu. Kenapa dari awal saya bilang bahwa Golkar itu jatuh bangun, merasakan asam garamnya sebuah perjuangan politik? Nah, itu faktornya. Jadi kalau hari ini Golkar dari sisi election dia mendapatkan posisi runner up yang tadi Happy bilang, tapi jangan lupa bahwa Golkar adalah satu organisasi partai politik tertua juga di Republik ini yang mengerti tentang masa depan pergerakan politik. Faktor yang keempat itu adalah faktor leadership. Tadi yang dijelaskan oleh Bang Firman itu seluruhnya benar. Seluruhnya benar. Yang harus menjadi pertimbangan penting itu ketika kita membicarakan faktor eksternal. Enggak. Kenapa kita tidak membicarakan tentang faktor ketua umumnya? Sampai hari ini orang tidak tahu apa faktor yang paling mendasar bagi seorang Erlangga itu mengundurkan diri. Itulah yang saya sebut bahwa dia memiliki jiwa kesatria, dia mengerti tentang apa dan bagaimana yang harus dia lakukan bagi masa depan Golkar. Kalau saya tetap bertahan menjadi ketua Golkar, maka posisinya akan seperti ini. Maka dia pesankan kepada kita semua, kader dan pengurus, anggota pleno, semua pemegang saham Partai Golkar. Partai Golkar ini kan go public, Pak, kalau dia ibarat perusahaan. Semua punya saham di sana. Tidak ada pemegang saham tunggal di sana. Dia mengingatkan bahwa secara internal kita solid, eksternal terus kita bangun untuk mengawal pemerintahan baru. Kita hebat itu kata-kata bijak. Di saat posisi dia seperti ini dan enak-enaknya Golkar dalam melihat masa depan pemerintahan baru dan posisi hari ini Golkar dengan posisi yang luar biasa, dia mengerti tentang dirinya. Itu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kalau faktor eksternal tidak ada masalah, faktor internal baik-baik saja, semuanya berjalan dengan baik. Kenapa kita tidak mengkaji faktor persoalan dirinya? Makanya tadi saya bilang, kalau masalah politik, saya menjelaskan dengan baik insya Allah. Saya sudah cukup lama di Partai Golkar, dan karena itu saya bisa menjelaskan. Kecuali masalah hukum, saya tidak tahu. Yang tahu antara masalah hukum dan lain-lain itu adalah dirinya sendiri Pak Erlangga dengan penegak hukum. Saya tegaskan lagi tadi bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan intervensi terhadap Partai Golkar. Karena terlalu matang ini Partai Golkar, Pak. Sekali dia bergerak itu nggak bisa dihalangi, Pak. Dia punya kekuatan yang luar biasa dalam pergerakan politik di tanah air. Itu makanya saya juga bilang kepada teman-teman yang merepresentasikan diri atas nama partai-partai lain, nggak usah Anda singgung-singgung Golkar deh. Urus saja Bapak dan Ibu punya Golkar, punya partai, nggak usah urus Partai Golkar. Partai Golkar mengerti apa yang harus Partai Golkar lakukan. Ya, kalau Bang Firman sama teman-teman, saya memberikan hormat dan jempol yang tinggi karena ada latar belakang ilmu yang memberikan muatan ke situ, kemudian merepresentasikan publik. Bang Firman menjelaskan kepada publik, sah-sah saja. Namanya juga kita berdiskusi, tapi saya punya kewajiban sebagai kader Golkar untuk menjelaskan tentang posisi Partai Golkar yang sesungguhnya. Karena kita matang berorganisasi, kita matang berpartai politik. Jatuh bangunnya kita dalam partai politik itu saya mengerti. Maka saya menjelaskan bahwa
Ini urusan yang bisa tahu persis adalah Airlangga. Ya, nanti Mbak Happy kasih tahu sama pimpinan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, usahakan kejar Mas Airlangga untuk bisa menanyakan, brother, kenapa kau berhenti dari ketua umum? Di saat tidak ada masalah internal, di saat masalah eksternal tidak ada, di saat hebat-hebatnya Golkar, kenapa Bapak mengundurkan diri? Supaya bisa dia jelaskan. Supaya kita tidak menimbulkan berbagai macam penilaian-penilaian yang membohongi publik sekaligus menyesatkan publik. Tidak ada orang lain yang bisa mengintervensi dari luar. Tidak ada orang berkepentingan untuk bisa menjatuhkan itu Airlangga, nggak ada cerita itu. Gitu. Baik Bang Ali, kenapa kemudian spekulasi soal pergolakan maupun itu internal ataupun eksternal di Partai Golkar ini mencuat? Karena hari ini juga tadi pagi kalau tidak salah Bang Ali, itu ada salah satu kader Golkar, Pak Yusuf Hamka, yang juga sudah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaannya dari Partai Golkar, dan sempat kemudian Pak Yusuf Hamka ini juga menyebut salah satunya adalah karena kesetiakawanannya terhadap Pak Airlangga yang sudah mundur serta ada pergolakan politik di Partai Golkar. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Ini kan kemudian apa yang dinyatakan oleh Yusuf Hamka ini menjadi semakin menguatkan persepsi publik bahwa ada hal yang tidak baik-baik saja di Partai Golkar. Ya, kalau orang berpolitik kemudian pertimbangan kesetiakawanan karena Airlangga berhenti kemudian dia mengundurkan diri, ya kita harus bisa pertanyakan nilai kaderisasinya, karena setiap pimpinan itu setiap saat bisa silih berganti. Tapi Partai Golkar kan harus kita jaga karena itu adalah elemen demokrasi. Dia organisasi yang harus kita jaga. Setiap pemimpin bisa berubah, setiap orang bisa memimpin dan setiap pemimpin bisa ada pada setiap waktu. Tapi partai ini harus dijaga. Partai ini adalah elemen demokrasi. Partai ini adalah arah dan haluan dalam mempersiapkan kader-kader negarawan-negarawan hebat. Partai ini adalah partai yang tua kapal tanker, yang bisa menyiapkan kader-kader bangsa dan negara. Kalau itu cara yang dilakukan, tentu saja itu pilihan pribadi. Tidak perlu dia bawa-bawa dalam urusan internal. Urusan internal masalah apa di Golkar? Tidak ada masalah internal di Golkar. Boleh tanyakan dan boleh besok datang ke sana, tanyakan. Tidak ada urusannya dengan masalah internal. Kita bisa ada faksi-faksi seperti tadi dijelaskan oleh Mas Firman, tapi setiap orang boleh berpendapat selama belum ada keputusan. Ketika ada satu keputusan, tidak boleh ada satu orang pun bersilih pendapat. Itu menjadi keputusan partai dan keputusan organisasi, maka kita harus tunduk dan patuh pada keputusan organisasi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai dalam memperhatikan kepentingan-kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Baik Bang Ali, saya harus ke Bang Firman dulu. Bang Firman, sebenarnya apa sih dampak dari pengunduran diri Airlangga untuk Partai Golkarnya? Ini kan partai yang cukup dewasa, tadi Bang Ali mengatakan salah satu partai yang juga paling tua saat ini. Mundurnya Airlangga ini apakah kemudian bisa berpotensi memicu konflik internal, seperti misalnya nanti otomatis kan akan ada perebutan untuk menjadi PLT atau ketua umum? Iya, Golkar pernah melalui masa-masa ketika pemilihan ketua umum itu menjadi entry point bagi munculnya partai-partai baru yang dipimpin oleh mantan kader Golkar. Yang ini menunjukkan bahwa memang faksionalisasi bisa saja berujung pada satu keretakan yang melahirkan bahkan tidak saja faksi baru, tapi partai baru, gitu. Itu pernah Golkar melalui masa itu. Tapi dalam beberapa tahun belakangan ini, saya kira muncul sebuah kesadaran yang mengarah pada satu kematangan, dan ini adalah memang betul-betul semakin tua secara teori, partai itu akan semakin matang, begitu ya, terlembaga istilahnya, institutionalized, begitu ya. Jadi Golkar saat ini bagi saya sudah melalui fase-fase yang genting itu, sehingga saat ini bagi saya yang akan muncul nanti adalah tentu saja beberapa kandidat potensial, kandidat yang memang memiliki
kemampuan untuk menggalang dukungan di dalam partai, saya kira itu salah satu faktor yang sangat penting. Tidak bisa seorang yang hanya mengandalkan popularitas tapi tidak mampu menggalang kekuatan di dalam tubuh Golkar itu akan bisa menjadi pemenangnya, begitu. Nah, yang kedua adalah dia juga sosok yang kuat secara finansial, karena memang untuk menjadi pimpinan partai yang tanker ini mahal. Ini bukan kapal yang bercadik saja gitu ya, tapi ini kapal tanker ini, sehingga memang modalnya juga harus besar gitu kan. Dan yang ketiga juga harus mampu memiliki networking yang sangat baik dengan semua kalangan, yang tentu saja nanti akan mempermudah kerja-kerja dia begitu. Jadi saya kira memang meskipun banyak sekali kader yang potensial untuk memimpin partai, tapi untuk betul-betul bisa memenuhi syarat itu saya kira tidak banyak begitu. Dan akhirnya ini akan merepresentasikan atau mewakili faksi-faksi yang ada di dalam Partai Golkar. Makanya Pak Ridwan juga bilang ada faksi begitu, dalam makna bahwa memang mengerucut pada sebuah kekuatan kelompok yang memang bisa saling menopang, saling mendukung seorang kandidat begitu ya untuk nanti berkontestasi dan juga akhirnya dipilih oleh kader Golkar. Ada satu syarat lagi bahwa memang secara legal formal kader yang berpotensi menjadi ketua itu memang harus memiliki catatan yang sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk bisa dipilih. Nah, terlepas dari syarat-syarat itu, Golkar ini pada dasarnya membuka diri bagi siapapun untuk bertarung. Hanya saja memang tinggal nanti siapa yang kemudian dianggap paling mumpuni, paling layak di dalam partai ini untuk memimpin. Nah, kalau di dalam masa turbulensi, tadi sempat disebut turbulensi, Golkar bisa survive, bisa bahkan menjadi pemenang kedua pada pemilu kali ini. Apalagi sekarang, saya kira situasi jauh lebih kondusif, sehingga ya kita akan saksikan, mungkin tidak lama lagi, ada calon-calon yang bermunculan, yang kemudian kita akan nikmati siapa yang kira-kira nanti akan berhasil memimpin partai ini. Hanya saja akan lebih nikmat lagi nih Bang Ali kalau ada bumbu-bumbunya gitu ya. Nah, bumbu-bumbunya ini nanti saya kira ini akan lebih tendensinya kemana, didukung oleh siapa, begitu kan? Nah, ini akan menimbulkan penafsiran dan spekulasi lagi nih Bang, gitu ya. Jadi kader Golkar ini memang harus selalu siap mendengar spekulasi, begitu ya. Ya di sini mungkin bisa saja ada kalangan yang cenderung dekat dengan saat ini yang masih berkuasa, atau dekat dengan yang akan sebentar lagi berkuasa, atau memang dekat kemana-mana begitu ya. Sehingga memang ini akan menimbulkan dinamika tarik-menarik yang sangat menarik, dan kita lihat siapa yang lebih canggih di dalam bermanuver nanti. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ingin langsung ke Bang Ali. Bang Ali, secara de jure Pak Airlangga ini kan masih Ketua Umum Partai Golkar, tapi secara de facto ini sudah berhenti melalui surat pengunduran diri. Nah, selanjutnya mekanisme organisasinya akan seperti apa untuk kemudian memilih PLT atau Ketua Umum definitifnya? Ya, sebelumnya saya mohon izin dulu ke Mbak Happy, lebih-lebih kepada Bang Firman ya, mohon ampun ini. Nanti kalau saya diizinkan dan mohon ampun, habis dari sini saya langsung mengundurkan diri dulu karena ini kan Golkar sedang mempersiapkan acara pleno dan lain-lain segala macam ini. Jadi begini jawabnya. Kalau di partai politik itu memang ya Munas adalah pintu masuknya. Seseorang itu menjadi ketua umum, ya. Kalau seperti sekarang juga dalam anggaran dasar rumah tangga itu bisa mengundurkan diri, tapi harus ada mekanismenya. Mekanisme itu adalah pleno. Nanti DPP akan melaksanakan pleno besok, kemudian memutuskan untuk menerima
atau bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan terkait dengan pengunduran diri ketua umum. Kemudian DPP juga akan bersepakat menunjuk siapa pelaksana tugasnya. Kemudian pelaksanaan musyawarah yang harus dilakukan. Musyawarah dilakukan itu untuk memastikan ada pemimpin definitif. Pemimpin ketua umum partai yang definitif dalam menjalankan tugas-tugas organisasi hari ini, dan kita tahu ya, kita masih punya banyak tugas yang harus dilaksanakan. Di antaranya pleno itu juga nanti akan segera mempersiapkan steering committee, organizing committee, kemudian di mana pelaksanaannya, dan seterusnya. Jadi Mbak Happy, ini mekanisme organisasinya. Saya mau bilang juga istilah de facto de jure itu di partai politik enggak ya, cuma itu aja. Kalau pas sudah berhenti, kemudian tidak datang di DPP, tidak ikut aktif lagi rapat, ya sudah selesai. Tapi memang nanti ada mekanisme yang diputuskan dalam pleno. Begitu Mbak Happy. Baik, terakhir Bang Ali, jadi sebenarnya sosok pemimpin seperti apa yang kemudian dicari oleh Partai Golkar untuk menggantikan sosok Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Oh, di Golkar itu seperti tadi Bang Ali sampaikan bahwa ini partai yang go public ya. Tadi sedikit juga disinggung oleh Mas Firman bahwa Golkar ini memang partai kader. Jadi kaderisasinya berjalan ya, untuk orang menjadi pengurus dan pemimpin di sana itu tidak bisa serta-merta begitu, tetapi memang tidak bisa juga kita nafikan bahwa melihat ke depan Partai Golkar itu juga tadi ada satu faktor yang disebutkan bahwa faktor leadership, faktor human resources. Jadi kemampuan dalam memanage organisasi itu juga menjadi penting. Public figure juga itu bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana agar kita bisa mempersiapkan orang secara internal, eksternal, dipercaya dan diputuskan, disepakati oleh Partai Golkar, kemudian ditempatkan menjadi pemimpin dan membawa. Karena menjadi pimpinan Partai Golkar itu ada aturannya, ada aturan, ada panduannya, ada arahannya. Secara internal banyak sekali kader-kader Partai Golkar yang memang mempersiapkan diri. Secara eksternal, sepanjang itu menjadi keputusan-keputusan Partai Golkar dan diterima dan disetujui, tidak ada yang mustahil dalam keputusan partai politik dalam partai politik itu. Karena itulah maka kenapa mekanisme pengunduran diri ini juga harus dibicarakan dalam pleno, kemudian mempersiapkan munas dan lain-lainnya, mempersiapkan steering committee dan lain-lain harus dipersiapkan. Bagaimana ke depan dengan Partai Golkar? Golkar akan mengerti siapa yang layak, siapa yang menjadi pertimbangan untuk bisa memimpin Golkar ke depan. Tadi sekilas disampaikan oleh Bang Firman bahwa jangan lupa DNA-nya Golkar itu adalah DNA-nya pemerintah. Kemana haluannya pemerintah, di situ haluannya Golkar. Golkar itu adalah dilahirkan, ya, Pak Harto dan semua jajaran-jajaran hebat melahirkan Partai Golkar itu dengan DNA-nya sudah ada. Tidak ada sejarah Golkar itu berhaluan tabrakan dengan pemerintah, nggak ada. Kenapa? Karena kita punya nilai juang di Partai Golkar yang memang selalu ada untuk bisa melihat ke depan keselamatan partai dan keselamatan bangsa dan negara dan republik dan serta pemerintahan. Itu yang saya kira ada dalam pikiran dan sikap kesatrianya seorang Airlangga Hartarto. Makanya kalau saya melihat orang berkomentar tentang Partai Golkar dan Pak Airlangga, saya hanya senyum-senyum saja. Saya lebih banyak tidak mau mengomentari, tapi hari ini saya terima kasih juga kepada lembaga penyiaran publik TVRI bisa terus mengangkat dinamika ini. Dengan begitu kami juga bisa menjelaskan, dan saya terima kasih kepada Bang Firman yang memberikan pandangan-pandangan yang sekaligus secara internal bagi kami. Tentu kami harus juga melakukan banyak evaluasi dalam melihat partai ini ke depan lebih baik.
Baik. Saya terima kira kasih. begitu Mbak Happy ya. Baik, terima kasih Bang Ali atas waktunya untuk malam hari ini. Terima kasih Bang Ali dan selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Mas Suran, makasih banyak. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bang Firman. Bang Firman, tadi menarik Bang Ali mengatakan DNA-nya Golkar itu adalah pemerintah. Kemana haluannya pemerintah, disitulah haluannya Golkar. Berarti Partai Golkar kan saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dengan mundurnya Erlangga ini, apakah artinya ini tidak mungkin ada kocok ulang arah koalisi? Sudah bisa dipastikan bahwa Partai Golkar masih akan tetap berada di Koalisi Indonesia Maju? Betul, saya kira ini sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa berubah atau sangat sulit untuk berubah bagi Golkar ya, bahwa mereka sudah cukup berandil di dalam pemenangan Pak Prabowo. Tentu saja itu merupakan sebuah konsekuensi logis untuk kemudian mendapatkan kompensasi politik, tapi juga merupakan konsekuensi logis untuk terus mengawal jalannya pemerintahan begitu. Tapi sebetulnya saya ingin juga mau turut menjawab dari sosok Silakan. pemimpin seperti apa yang kedepannya. Silakan gitu ya. Bang Firman, itu pertanyaan saya berikutnya sebenarnya. Silakan. Oh baik, ya. Jadi yang pertama mengingat tadi bahwa Golkar ini banyak sekali orang-orang yang potensial dan juga seperti layaknya kapal tanker demikian besar, dan juga sebagai konsekuensi sebuah partai modern pasti ada faksi-faksi. Maka diperlukan sosok yang memang bisa mumpuni bagi semua. Dan dugaan saya memang itu tidak mudah, dan tahun-tahun pertama ini adalah tahun-tahun konsolidasi untuk bisa menyamakan frekuensi, katakanlah begitu, sehingga mampu merangkul semua pihak dan bekerja secara kolaboratif bersama-sama dengan enak begitu ya, untuk sama-sama membesarkan partai. Nah, pesan saya adalah jangan sampai di dalam upaya untuk mengkonsolidasikan itu menarik kekuasaan untuk turut serta di dalam mendamaikan situasi internal, karena ini akan menjadi hutang politik yang bayarnya bisa sangat lama, sehingga ada dependensi yang selalu muncul oleh siapapun yang nantinya menang dan akhirnya bisa menguasai Golkar. Jadi diharapkan bahwa by nature sosok ini memang sosok yang mumpuni, yang bisa mempersatukan Golkar secara internal dengan kekuatan internal itu sendiri. Kemudian yang kedua, selain dapat menjamin soliditas partai secara mandiri, yang kedua memang dibutuhkan sosok yang bersih, sosok yang tidak punya masalah dari sisi hukum. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, ada masalah di bidang itu akan menyebabkan kemandirian seorang ketua umum ini juga tidak kokoh ya, tidak solid, yang kemudian bisa saja berdampak pada kemandirian partai itu. Oleh karena itu, kalau ingin makin menyolidkan dan memandirikan partai sehingga partai bisa mengatakan apa adanya aspirasinya begitu, memang harus juga punya sosok pemimpin yang memang bersih ya, untuk menopang sebuah demokrasi yang juga bersih agar terciptalah good and clean governance begitu. Kemudian yang ketiga tentu saja tetap berada di dalam koridor aturan main, karena berdasarkan kajian yang saya coba telaah gitu ya, hasil riset, bahwa biasanya salah satu entry point dari terjadinya faksionalisasi yang kemudian berdampak pada tidak solidnya partai adalah kalau kemudian aturan-aturan main ini diabaikan, yang kemudian membuka akhirnya intervensi pihak-pihak lain untuk katakanlah tadinya mendamaikan, tapi justru akhirnya diam-diam menguasai partai itu. Dan saya kira Golkar ini partai yang sangat kuat, kedua setelah PDIP. Artinya seharusnya kalau yang PDIP-nya saja sudah mampu beroposisi, Golkar ya tentu saja tidak harus beroposisi karena DNA-nya adalah bagian dari pemerintahan, tapi setidaknya menjadi kekuatan tersendiri yang disegani di dalam internal kekuasaan, yang memang punya pemikiran-pemikiran genuine, pemikiran-pemikiran khas untuk kepentingan bangsa, yang tidak terus-menerus disetir oleh si penguasanya itu sendiri, tapi menjadi satu partai yang punya karakter, sehingga masyarakat tahu bahwa partai ini memang layak untuk kemudian
selalu eksis di dalam kancah pertarungan politik di Indonesia. Baik, Bang Firman, terakhir Demikian. dan mungkin bisa dijawab singkat saja. Kalau tadi dikatakan kan di dalam partai Golkar pun ada faksi-faksinya. Sementara ini kan masih harus menentukan dulu pengganti sementara ketua umum partai Golkarnya, kemudian menentukan ketua umum definitif. Bagaimana atau apa yang perlu dilakukan oleh partai Golkar agar kemudian jangan sampai ada konflik internal di dalam proses itu pasca pengunduran Erlangga Hartarto ini? Ya, kuncinya ada di rapat pleno saya kira ya, dan memang harus bisa akhirnya ini berpatokan pada aturan main yang ada. Kalau memang sebuah aturan main itu dilalui dengan baik, saya kira spekulasi liar itu akan teredam dengan sendirinya, dan pada akhirnya akan terpilih sosok yang memang mumpuni menurut pandangan para elit dari dalam partai, tapi juga memiliki legitimasi yang sah dari sisi aturan main, dan saya kira itu penting ke depannya. Baik, terima kasih Bang Firman Nur, peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, dan sebelumnya juga tadi terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, politisi Partai Golkar yang juga sekaligus tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP. Terima kasih Bang Firman, Bang Ali sudah bergabung berbagi pandangan malam hari ini di Indonesia Bicara. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas